Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya katakan Prabowo mulai merestui pemakzulan Gibran dan memberikan tanda signal bahwa penggantinya adalah Anies Baswedan? Dari mana kita lihat? Ada beberapa pidato resmi Prabowo di depan Komisi Hak Asasi Manusia, kemudian di hari ulang tahun Bayangkari, di hari ulang tahun kepolisian. Bisa kita lihat nanti. Kemudian dari mana lagi? Dari langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo sekarang. Keberanian Roy Suryo itu, kalau saya lihat di sini, bukan tanpa alasan. Alasannya bisa jadi Roy Suryo ini sebenarnya di-backing oleh Prabowo sendiri. Tapi dalam politik, dalam permainan elit-elit itu bukan seperti dikatakan oleh Prabowo kan kepada Roy Suryo, saya backing Anda, hajar itu ijazah palsu. Tidak. Bukan begitu caranya elit-elit ini berpikiran. Cara mereka adalah melalui tanda-tanda, signal-signal tertentu. Sepertinya Roy Suryo sudah di atas angin sekarang. Sepertinya Prabowo merestui Roy Suryo ini menghajar Jokowi melalui ijazah palsu yang tujuannya sebenarnya adalah untuk pemakzulan Gibran. Pertanyaannya, dari mana saya bisa menganalisa hal itu? Karena ini permainan di belakang layar, kawan-kawan. Kita tahu, Prabowo tak sanggup sebenarnya melawan Jokowi dan geng solonya, tapi dia pakai tangan-tangan lain. Sepertinya, itu yang harus kita analisa. Prabowo sekarang sudah tersudut namanya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan Gibran. Dia harus cari cara. Kalau dia pertahankan Gibran, dia yang akan dihabisi oleh rakyat. Itu analisa para pengamat. Semuanya mengatakan begitu. Bahkan Purnawirawan yang bermaksud baik kepada Prabowo sudah menyampaikan dengan konten-konten. Prabowo kalau tidak maksulkan Gibran, Prabowo akan dimaksulkan. Oke, analisa kita hari ini adalah seperti itu. Dan kenapa Prabowo seolah-olah menunjuk kepada Anies Baswedan sebagai penggantinya? Telak itu. Kita mulai dari pidato Prabowo yang disiratkannya kepada publik, yang dikatakannya kepada publik. Artinya apa dari pidato Prabowo ini? Dua pidato Prabowo ini. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Lihat, belum pernah Prabowo menunjuk langsung kepada Kapolri atau menteri-menterinya. Nampak di situ secara psikologi ada ketidaksenangan Prabowo kepada Listio Sigit. Namun apa daya, kita harus tahu Prabowo menghormati Jokowi, itu udah pasti karena mengendorse dia. Apa daya Prabowo kepada Listio? Kalau sempat Listio diapa-apain oleh Prabowo, tentu saja Jokowi bertanya kepada Prabowo. Sehingga terpaksa dilontarkan Prabowo seperti itu aja. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan jajarannya. Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini. Jaga kepercayaan rakyat. Selalu sekali lagi mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Saudara-saudara, sekali lagi jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita. Kalau kita bandingkan pidato-pidato para presiden atau tokoh-tokoh politik yang lain yang berkuasa, ketika ada hari ulang tahun, hari jadi sebuah organisasi, misalnya NU, Muhammadiyah, kepolisian, tentara, segala macam, itu pidatonya cenderung untuk memuji instansi tersebut. Tapi ini kan aneh. Prabowo terus mengingatkan Listio Sigit. Apa artinya? Jangan menganiaya rakyat. Sampai di situ dulu. Jangan menganiaya rakyat. 2 kali Prabowo menyebutkan langsung ke Kapolrinya, langsung ke kepolisiannya. Sampai di situ. Karena kenapa? Karena Prabowo tak sanggup melawan Jokowi. Karena kenapa? Patut diingat, Kapolri yang sekarang ini sudah terlalu lama menjadi Kapolri dan dia dititipkan oleh Jokowi kepada Prabowo. Seharusnya secara wajar Prabowo sudah harus mengganti Kapolri yang sekarang. Bukan karena misalnya dia menjadi presiden, kemudian baru Kapolri itu diangkat, kemudian dia teruskan bersama Kapolri yang baru, itu wajar. Tapi ini udah lama. Dan seharusnya secara wajar, menurut adat yang selama ini terjadi, Kapolri itu bisa cuma 2 tahun, 3 tahun, ini udah sekian tahun. Seharusnya diganti, kenapa masih dipertahankan? Ini menunjukkan, kenapa? Karena Prabowo takut melawan Jokowi, itu sinyalemennya. Karena banyak masyarakat mengatakan, kalau memang tak becus kerjanya Parcok yang terus membela-bela ijazah palsunya Jokowi ini, kan itu kata masyarakat, tukar aja Kapolrinya. Di sini kita harus memahami, Prabowo memang harus menghormati Jokowi karena endorse-nya kemarin, rasa perasaan hatinya tak mau menyakiti kawannya. Tapi kawannya ini sekarang rupanya sudah mengerongrong dia. Makanya di belakang layar sudah ada kecenderungan sebenarnya Prabowo untuk mengganti Kapolri. Itu kuncinya. Tapi tak bisa. Makanya ini diumbar saja dulu ke publik. Diumbarnya ke publik. Kemudian, artinya seperti begini kawan-kawan secara sederhananya. Penasihat-penasihat dari Prabowo ini di belakang layar itu Kapolri harus dibuang. Prabowo mengatakan, ya nggak bisa karena itu endorse-nya Jokowi. Dan di belakang layar juga para pengamat mengatakan, Parcoknya terus-menerus membela ijazah palsunya Jokowi. Kata para pengamat di belakang ini. Kalau ini dibiarkan, Pak, ternyata nanti Parcok ini, kepolisian ini terus membela ijazah Jokowi, kemudian di persidangan nanti terbukti ijazahnya itu palsu yang dimainkan oleh Roy Suryo, kepolisian bisa kena, Pak. Kepolisian akan hancur. Kalau kepolisian hancur, Bapak sendiri yang hancur. Walaupun masyarakat mengatakan kepolisian itu membela Jokowi, kok tidak bisa Bapak mengaturnya? Bapak yang akan dihabisi oleh rakyat.
Jadi bagaimana caranya? Ya Bapak kasih peringatan lah ke Kapolri sekarang ini dulu. Sekali dua kali dikasih peringatan, yang ketiga ya diganti aja dia. Terus kata Pak Prabowo kepada para pengamatnya, ya lempangkan jalannya Roy Suryo itu Pak. Kasih kode. Kasih kodenya bagaimana? Hoyak betul masalah ijazah palsu. Kalau perlu tambahkan yang lain. Kasih kode. Atau kasih kodenya bisa saja kami bisikkan kepada anggota-anggota Roy Suryo atau barisan-barisan Roy Suryo. Gas terus, gas terus. Dan kunci kepolisian ini, kunci maksudnya jangan lagi menzolimi rakyat. Jangan Bapak pidatokan agar Kapolri ini mengerti. Artinya kalau dia bela terus-menerus mengenai ijazah palsunya Jokowi ini, ganti itu Listio Sigit. Dan kode keras dari Prabowo ini, dari penasihat Prabowo di belakang ini, ditangkap langsung oleh Roy Suryo. Dengan apa? Dia tidak datang undangan klarifikasi ke Polda. Sebelumnya dulu kan dia datang. Sekarang Roy Suryo membangkang. Saudara penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu besok dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis bersama Roy Suryo CS, mantan Menpora Roy Suryo mengaku ia dan rekan-rekannya yang menjadi terlapor memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya pada Rabu besok. Alasan untuk tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus sebagaimana yang diminta pihaknya. Karena itulah Roy Suryo tak datang. Karena selama ini dianggapnya memang nampak sekali dari kemarin-kemarin itu Parcok ini, kepolisian ini membuat-buat pemanggilan segala macam tidak sesuai dengan KUHP. Itu kata Roy Suryo. Artinya mereka menyalahi hukum sendiri. Memanggil klarifikasi lah, undangan ini dah ada dalam kitab hukum undang-undang pidana kita. Dibuat-buat oleh Parcok ini sendiri. Tujuannya apa? Menghabisi para penghujat ijazah palsu ini. Membela Jokowi. Dan setelah diingatkan pidato Prabowo tadi, Polda Metro Jaya bungkam. Dan juga gelar perkara ulang di Bareskrim yang akan menghadirkan katanya 7 ahli. 7 ahli ini menurut ternaknya Mulyono itu adalah ahli-ahli yang akan menguatkan keaslian ijazahnya Jokowi. Dan ini tidak diinginkan oleh Roy Suryo. Kalau mau gelar perkara ulang, Roy Suryo, Rismon Senipar dan lain-lain harus diundang. Ini dibatalkan oleh Bareskrim Polri. Artinya apa sih itu? Kepolisian tak berani berbuat macam-macam lagi karena sudah diingatkan oleh Prabowo. Setelah pihak Roy Suryo yakin akan menghadiri gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang sebelumnya dijadwalkan Kamis ini, pihak Polri hari ini menyatakan ditunda penundaannya karena permintaan pihak TPUA yang bersikeras minta dihadirkan ahli-ahli independen dari mereka. Secara singkatnya, Bareskrim tak berani macam-macam lagi karena sudah diingatkan Listio Sigit. Jangan kalian macam-macam lagi. Terbukti palsu atau terbukti asli, kalian kena nanti. Makanya tunda aja dulu. Lagi pula kan yang bersangkutan lagi liburan sekarang nih. Liburan atau penyembuhan atau macam-macam kan, terserahlah itu. Artinya kita harus memahami juga, seorang Kapolri itu adalah insan politik juga. Dia harus mempertahankan jabatannya selama mungkin, sebaik mungkin. Mungkin dengan cara menunda dulu, biar dia tidak diresafel. Kalau melihat dari pidato Prabowo, 2 pidatonya itu, yang menunjuk langsung sebenarnya keinginan dari Prabowo itu mundur aja lah kau Kapolri, kan begitu. Tapi karena aku memandang Jokowi yang sekarang lagi liburan itu, ya duduklah kau di situ, tapi jangan macam-macam. Namun, karena tidak juga mengundurkan diri, ini digas di barisan belakang Prabowo. Bagian penasihat badan-badan intelijen Prabowo yang mengkode kepada Roy Suryo. Gas terus katanya. Digaslah oleh Roy Suryo. Dia ungkit sekarang Fufu Fafa. Kemudian Purnawirawan ingin memaksulkan Gibran. Kan gitu. Tapi dari segi Roy Suryonya, dia tambah lagi. Dia blow up lagi mengenai Fufu Fafa. Jadi artinya 99,9% memang akun Fufu Fafa itu adalah clear. Loud and clear bahwa itu adalah akun milik mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita, Gibran. Ya gitu. Kenapa? Karena ada 2 hal yang bisa kita dekatkan. Pendekatan secara sosio-teknikal atau Di samping Roy Suryo, kemudian ada Purnawirawan TNI yang menginginkan Gibran dimaksulkan. Sebenarnya orkestrasi ini sudah mulai nampak sama kita. Nampaknya bagaimana? Menghabisi geng Solo ini, Prabowo bukan hanya dari segi narasi, dari segi mendukung Roy Suryo, bukan saja itu. Ada penangkapan-penangkapan yang kita lihat sekarang ini, ada kaki tangan kanan dari Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Kemudian ada 40 kemarin itu yang ingin diberikan oleh Mendagri kepada Sumatera Utara, memberikan kepada Bobi hadiah dari mertuanya kepada dia, akhirnya dikembalikan oleh Prabowo. Ini bisa kita lihat, ini adalah langkah-langkah yang ditangkap oleh aparat keamanan, bahwasanya Prabowo ingin menghabisi geng Solo, tapi tak mau dikatakannya. Kepandaian dan kecerdikan permainan politik para aparat. Maksud saya begini, seorang ketua KPK kalau ingin langgeng di situ, dia harus menangkap sinyal-sinyal ini. Dan kebetulan KPK menangkap sinyal ini. OTT tangan kanan Bobi Nasution. Selama Jokowi kemarin menjadi presiden, tak akan bisa ditangkap seperti ini. Dan ini nampaknya mulai diraba oleh para aparat hukum dan juga oleh kejaksaan. Kejaksaan kita sudah melihatnya. Memang dia pada waktu kasus itu dibongkar yang menyangkut geng Solo seperti pagar laut menyangkut geng Solo masih mandek begitu kan, atau kemarin korupsi di Pertamina masih mandek juga kan, kalau memang udah menyangkut ke sana. Tapi kalau seandainya kejaksaan di sini Jaksa Agung dia sudah menangkap full narasi atau tanda-tanda dari Prabowo, dia akan gas habis. Kasus-kasus yang mandek itu di blow up like seperti judi online seperti itu kan.
pagar laut, Pertamina, macam-macam yang lain akan di blow up langsung. Kalau kejaksaan kan modelnya begitu, santai-santai dulu, begitu apa, diletuskannya bomnya sekaligus. Kalau mereka menangkap sinyal dari Prabowo seperti ini, Prabowo tak akan pernah mengatakan kepada publik ataupun kepada aparat-aparat baik dari Parcok ataupun geng Solo yang diangkatnya itu, yang di-endorse oleh Jokowi, tak akan mau dia mengatakan secara terang-terangan, tapi tangkap tanda dari saya ini. Kalau enggak, kalian selesai nanti. Tapi memang sayangnya seperti kejaksaan tidak cepat tanggap dalam hal ini. Kemudian Mendagri tidak cepat tanggap dalam hal ini. Malahan memblah melawan Prabowo ataupun Menteri Kelautan kemarin masalah pagar laut tak menangkap sinyal-sinyal dari Prabowo seperti ini. Mungkin kepolisian ada menangkap sedikit. Karena dia batalkan semuanya di Baris Krim, penyelidikan segala macam dia batalkan. Kemudian Polda Metro Jaya tak mau memanggil paksa Roy Suryo karena kalau dalam keadaan biasa bisa aja senak perutnya kepolisian kan. Begitu tidak dipanggil orang walaupun klarifikasi katanya kan ditangkap paksa ke rumahnya. Ini kalau sekarang ini kepolisian tampaknya menangkap sedikit dulu. Karena apa? Karena sudah dibombardir oleh Prabowo. Nah, pertanyaan terakhir. Kenapa Prabowo sepertinya memberikan tanda bahwasanya kalau Gibran dimaksulkan itu penggantinya adalah Anies Baswedan? Pertama, coba kita lihat berita ini dulu. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD buka suara terkait peluang pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka jika benar-benar dimaksulkan. Jika Gibran dimaksulkan, maka MPR bakal memilih 2 kandidat yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun beberapa nama dinilai berpeluang menggantikan Gibran jika benar-benar dimaksulkan. Dikutip dari tribunnews.com, beberapa nama itu diantaranya Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 10 Juni, yang mengatakan Prabowo memiliki kebebasan untuk memilih 2 kandidat. Kan ada 3 nama yang disebut oleh Mahfud MD. Puan Maharani, Ketua DPR sekarang, anaknya Megawati. Kemudian AHY dari Demokrat, anaknya Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketiga adalah Anies Baswedan. Dan kalau saya, karena saya pendukung Anies Baswedan, saya mengatakan Prabowo akan menunjuk langsung Anies Baswedan, satu-satunya calon tunggal nanti. Kenapa begitu? Kalau Puan Maharani, PDIP, kaitannya dengan geng yang lama ini, geng Solo ini, kan padu dulu. Dan kasus-kasus yang dibongkar oleh Prabowo dengan aparat kepolisian ataupun kejaksaan ini menyangkut kepada PDIP. Tidak mungkin orang ini disertakan, nanti menghambat lagi. Bisa-bisa, track recordnya bisa jadi Prabowo juga akan dilengsarkan. Karena begitu sistemnya. Karena Prabowo menyadari Megawati ini orangnya akan keras kepala. Itu pertama. Kedua, kasus-kasus yang diselidiki oleh Prabowo itu semuanya terkait dengan PDIP. Bagaimana mungkin mengganti orang dengan ganti yang sama? Kalau Sumatera Barat mengatakan begini, tukar beruk dengan Ciga aja. Begitu-gitu aja, sama saja kan? Kalau SBY, saya minta maaf dulu ya. Memang beliau ini kompeten sebagai pribadi kan, sebagai pengikut Prabowo. Tapi ada satu hal yang menghambat dia. Ilmu pengetahuan dia, maaf sekali lagi, jauh di bawah Anies Baswedan. Dan integritasnya jauh di bawah Anies Baswedan. Kalau kita selidiki, pada waktu pencalonan dia menjadi gubernur Jakarta, nampak nanti di situ. Dia tidak pro kepada rakyat. Sementara yang diinginkan oleh Prabowo sekarang, orang yang pro ke rakyat dan tidak berkaitan dengan rezim yang lama. Dan satu lagi, mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Pengetahuan yang cukup. Kemudian nilai apa lagi? Nilai sportif. Bukankah yang datang kepada Prabowo kemarin itu untuk mengucapkan selamat di penetapan di KPU cuma Anies Baswedan? Mahfud MD, Ganjar, itu bagian dari PDIP tidak datang? Artinya Anies Baswedan ini sportif orangnya. Sportifnya menang, selamat. Kalau kalah ya jangan ikut. Kan begitu dia. Dan begitu juga keadaan sekarang. Anies Baswedan tenang, membuat jembatan lah dia, kemudian tetapkan mengajar Indonesia katanya kan. Tidak ada ikut-ikut. Baik mengatakan kepada Prabowo segala macam, dia di luar lingkaran. Dia tetapkan posisi dia seperti itu. Tapi kalau dia ditarik oleh Prabowo, dia akan bantu habis-habisan. Inilah yang ditakutkan oleh geng Solo, inilah yang ditakutkan oleh PDIP, dan ini juga yang ditakutkan oleh Demokrat kalau sempat Anies Baswedan masuk. Jalan satu-satunya untuk memperbaiki ini semua, pengamat mengatakan dan penasihat Prabowo mengatakan, rekrut aja Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan kan mempunyai track record, rekam jejaknya, integritas dia mengatakan kalau bertarung itu sama dengan kompetisi. Di luar kompetisi politik, di luar pilpres, kita adalah sahabat. Dan ini dibuktikan oleh Anies Baswedan. Datang ke penetapan KPU, ucapkan selamat kepada Prabowo. Beda dengan yang lain kan, dari PDIP, negur Prabowo pun tidak mau. Kemudian pura-pura menyembah kepada Prabowo untuk bergabung segala macam. Tidak. Artinya apa? Pengamat ataupun penasihat Prabowo mengatakan satu-satunya jalan begitu Gibran bisa dimaksulkan, bawa Anies Baswedan. Artinya apa? Kalau Anies Baswedan ditempatkan menjadi wakil presiden, Prabowo kalau ingin menjaga hubungan dengan Jokowi masih tetap ingin dijaganya, walaupun Gibran dimaksulkan, itu bisa dilakukan. Dan pemerintahan kan bisa diberikan kepada Anies Baswedan. Kenapa? Kalau Prabowo ditanya oleh Jokowi, kenapa itu dilakukan? Oh, itu kebijaksanaan Anies Baswedan itu. Seperti gaya Jokowi. Kok tanya saya? Tanya yang lain lah. Tanya si kementerian ini. Begitu juga Prabowo kalau ditanya oleh Jokowi, sempat Anies Baswedan yang menjadi wapres yang difungsikan oleh Prabowo. Oh, itu keputusan Anies Baswedan. Coba Pak Jokowi tanya kepada Anies Baswedan. Kira-kira begitulah kawan-kawan ya. Terima kasih.